Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu pertama-tama tentu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan kita tidak mungkin sanggup untuk menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Dan betapa lezatnya, betapa nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu di masjid dan berjamaah. Karena sholat sunnah 2 rakaat fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi sholat subuhnya itu sendiri. Maka mari kita selalu berdoa, semoga kita selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, terutama dalam melaksanakan sholat fardu secara tepat waktu di masjid dan berjamaah, khususnya bagi para laki-laki. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, pada kesempatan pagi ini saya ingin melanjutkan apa yang kemarin yang saya sampaikan terkait surat Al-Baqarah yang terakhir, ayat 286, yang mana pada bagian itu terdapat doa yang sangat dahsyat, doa yang sangat canggih, doa yang sangat spesial, yang oleh Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha dikatakan sebagai wujud rasa kasih sayang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam doa ini Allah mengajarkan. Jadi kalau di Al-Qur'an terdapat narasi-narasi yang berupa doa, ya, kalau kita baca seolah-olah kan nggak mungkin kalau di situ ada kata Robbana ya Tuhanku, ya. Artinya bukan berarti Allah berdoa kepada dirinya sendiri, tetapi Allah mengajarkan, memberi contoh kepada manusia, kepada hambanya. Dalam hal ini kalau di Al-Quran berarti kepada baginda, umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, mengajarkan bagaimana doa yang baik, doa yang sesuai yang dituntun, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di ayat 286 surat Al-Baqarah itu, ya, setelah di bagian awal, ya, kemarin sudah saya sampaikan tentang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, bahwa Allah tidak memberikan atau membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya, ya, melainkan dengan kesanggupannya. Itu sebuah introduksi untuk menuju kepada doa ini, ya. Jadi kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW punya privilege, ya, punya keistimewaan yang oleh Allah berikan, ya. Karena Allah tahu bahwa umat Rasulullah ini umat akhir zaman, ya, yang berbeda dengan umat-umat yang terdahulu, ya. Umat-umat terdahulu itu diberi kekuatan fisik, misalnya kaum Samud, kaum Ad, itu badannya besar-besar sekali, tinggi-tinggi sekali, ya, sehingga mereka bisa membangun istana-istana yang megah, ya, seperti yang kita lihat di Petra, ya, di Yordania itu, ya. Kemudian mereka membangun bukit-bukit, batu-batu itu dipahat sehingga menjadi istana-istana yang megah karena fisiknya luar biasa, dan juga diberi kecerdasan, ya. Pada masa ribuan tahun yang lalu mereka sudah punya teknologi yang luar biasa dalam bangunan, ya, arsitektural gitu, ya. Nah, umat Rasulullah Muhammad SAW nih, kita ini, ya, secara fisik kecil, umurnya pendek, ya kan, kemudian ditambah dengan kemajuan teknologi, akhirnya
banyak terlena, maka Allah memberikan suatu fasilitas, yaitu berupa doa. Doa yang oleh Gus Bah disebut sebagai doa yang sangat spesial, hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, kita mulai dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, ini doanya yang dahsyat sekali. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Luar biasa ini, coba. Allah mengajarkan, memberikan satu ajaran bagaimana doa ini, ya, supaya kita, ya, memohon kepada Allah, jangan hukum kami jika kami lupa. Nah, luar biasa kan, ya. Dan kemudian atau kami melakukan satu kesalahan, lupa dan kemudian melakukan kesalahan, jangan dihukum ya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Luar biasa teman-teman. Coba narasinya ini. Allah mengajarkan, memberi contoh berdoa yang dahsyat, ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat. Karena itu tadi, umat Rasulullah Muhammad SAW ini adalah secara fisik kecil, umurnya pendek, ya, maka supaya kita ini tidak dibebani dengan sesuatu yang dulu pada masa lalu dibebankan kepada kaum-kaum terdahulu, gitu kan. Ya, contoh ya, yang paling ekstrim itu umatnya Nabi Musa itu bagaimana supaya mereka bertaubat, ya, meminta ampun kepada Allah dengan cara apa? Bunuhlah dirimu sendiri, dengan cara dibunuh, ya, membunuh dirinya sendiri gitu. Ini kan sesuatu yang sangat berat, ya. Kalau itu dibebankan kepada kita nggak sanggup itu, ya. Kita cukup taubatan nasuha dengan doa, dengan istighfar, ya kan. Itu adalah fasilitas yang diberikan Allah kepada umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir ini, ya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Luar biasa ini. Jadi ketika kita sadar bahwa kita tidak sanggup untuk memikul suatu beban, ya Allah, jangan beri beban yang melebihi kapasitas kami, yang melebihi kemampuan kami untuk memikulnya, ya. Dan kemudian, ya, coba maafkanlah kami, ya. Wa'fu anna, ya kan? Waghfir lana, ampunilah kami. Saya selalu kalau doa pada bagian ini, ya, mau nggak mau, karena kita memohon kepada Allah, ya, itu selalu kalau timbul dari hati, itu biasanya meneteskan air mata. Kemudian warhamna, rahmatilah kami, sayangilah kami. Anta maulana, Engkau adalah penolong kami, ya kan? Pelindung kami. Anta maulana, fangsurna 'alal qaumil kafirin. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir, ya. Di bagian akhir menutup doa dari ayat 286 surat Al-Baqarah ini, ya, Allah tahu bahwa di akhir zaman itu tantangan umat baginda Rasulullah SAW ini sangat berat, ya, menghadapi orang-orang kafir, ya, yang dengan berbagai modus, dengan cara, ya, bagaimana memadamkan api cahaya Allah, ya. Itu kemudian kita memohon, ya Allah, berikanlah kami perlindungan untuk menghadapi orang-orang kafir itu. Karena orang-orang kafir itu sampai hari kiamat, ya kan, tidak akan pernah puas kecuali kita mengikuti kemauan mereka, kecuali kita mengikuti agama mereka. Kita diharapkan bisa murtad. Ini tantangan yang luar biasa. Maka di ayat 286 ini, ya, supaya kita setiap hari usahakan untuk selalu menggunakan doa ini dalam doa-doa kita, karena doa yang sangat canggih, ya, doa yang sangat luar biasa, yang hanya diberikan Allah untuk umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya. Jadi
eh, biasanya kalau saya di bagian ending ya, menjelang apa namanya, doa sapu jagat itu ya, saya baca doa ini. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu rangkaian doa. Setelah di depan kita memohonkan doa-doa apa namanya yang kita mau ya, itu panjang terserah itu masing-masing. Dan doa yang paling baik itu adalah doa yang ada dalam Al-Quran ya, karena itu adalah ajaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya, kepada umat baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berdoa akan lebih utama, akan lebih afdol kalau kita ambil dari ayat Al-Quran. Karena itu memang Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi doa adalah bagian dari ibadah ya. Doa itu adalah ibadah karena doa adalah cara kita untuk berkomunikasi kepada Allah SWT. Selain sholat sendiri, kemudian kita apa namanya selesai sholat kita berzikir ya kan, sesuai dengan tuntunan itu. Kemudian di bagian akhir kita berdoa ya, dan doa itu adalah bagian dari ibadah ya. Ketika kita berdoa dengan khusyuk ya, dengan hati ya, itu ya biasanya ketika kita menyebut Rabbana ya Tuhanku ya, itu langsung apa namanya, apalagi kalau doanya itu adalah doa memohon ampun ya, Rabbana waghfir lana ya, warhamna, ampunilah kami, sayangilah kami ya. Kita mohon dengan tulus ya, biasanya kita meneteskan air mata karena kita sangat berharap ya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dan Allah juga menegaskan ya, jika kamu berdoa maka akan kamu kabulkan. Dan doa yang diterima adalah doa yang khusyuk, dalam arti ya dari hati, dimunculkan dari hati, memohon ya, dan penuh rasa tunduk patuh kepada Allah, karena hanya Allah lah yang akan menolong kita, yang mengampuni kita, yang kelak pada hari kiamat akan memberikan rahmat kepada kita dengan kemenangan yang agung, yaitu masuk surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kita bersandar di dipan-dipan dengan permadani yang hijau, kita bercengkrama dengan teman-teman, sahabat, saudara kita ya kan. Kita dilayani oleh anak-anak muda yang tampan-tampan ya kan, didampingi oleh bidadari-bidadari yang cantik. Itu adalah nanti kita dapatkan di surga. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, dan utamanya mudah-mudahan juga bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Kebenaran datang dari Allah. Apabila saya di dalam menyampaikan ini ada kesalahan, kekeliruan, mohon dimaafkan karena itu adalah kedhaifan atau kelemahan saya sebagai manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.